A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami talaqi. Bermula ini itu satu pasal pada hukum-hukum talak. Nah, jadi talak ini nanti kondisinya ada yang perlu kepada niat pada kinayah dan tidak perlu kepadanya niat pada sareh. Ini di dalam sikit dibilang. Jadi terbagi dua talak nanti. Wal aslu fihi qabla ijma' dan bermula asal padanya talak itu sebelum ijma' ulama berdasarkan kitab atau Quran. At-talaku marratani, bermula talak itu 2 kali. Maksudnya bilangan talak. Ayat lain. Au tasrihun bi ihsan, dalam surat lain. Surah Al-Baqarah ayat 229. Kan tadi marratani disebut dalam Quran kan cuma 2, satu lagi mana? Maka di dalam ditanya aina tsalitsah, faqala au tasrihun bi ihsan. Fa in talakaha itu kok di dalam diartikan as-salasah, maka 3 nanti. Fala yahillu lahu min ba'du hatta tankihu zaujan ghairahu, maka tidak halal baginya suami daripada sesudah demikian sehingga si suami tersebut menikahi akan istri yang lain lagi, ghairahu, akan lainnya. Nah, itu talak bain, dalil talak bain, talak ketiga. Kalau yang 2 kali dalilnya au tasrihum bi ihsan, engkau perjelasnya dengan baik. Masih bisa digugat, masih bisa diperbaiki lagi hubungannya. Ya 3 bisa juga, emang lebih ribet nikah sama orang lain lagi. Kita sewa seorang istri, seorang wanita, bisa ada tuh disewa, bukan disewa maksudnya. Nikah ya sama saya, tujuannya nikah sama wanita ini supaya nanti dia bisa balik ke sana, jadi dibayar. Nikahnya asli kayak biasa. Oke, mau dah. Yang capek sesudah nikah nyaman, nggak bisa balik lagi ke sana. Sama kayak nikah kontrak itu. Bukan nikah nikahnya kayak mana kita sah, sama-sama suka juga. Cuman nanti dia, si wanita ini rela untuk dari bayar. Aku teringat surah Tenggupun itu ada yang tawari kayak gitu, dibayar mahal tuh. Jadi si suami ini pengen balik ke istri yang dulu. Atau ada juga yang istri ini mencari suami baru untuk gitu aja. Jadi si istrinya orang kaya, dicari laki-laki yang kurang-kurang itulah, mahar nggak ada, jadi dibiayai semua khusus untuk menikahi dia. Itu nanti ditalak langsung 3. Ada gitu kejadian. Baru akad nikah besok langsung talak. Itulah maka mulut bahaya kali ya. Talak bain tiba-tiba itu mulut, dah lah capek-capek cari emas. Maka kalau ada ribut-ribut mending diem aja daripada salah-salah ngomong. Nanti dah bilang tertalak 3, karena ada 3 perkara yang main-mainnya dianggap serius. Salah satu talak, walaupun dia bercanda bilang talak 3, dah jatuh tuh, nggak ada cerita, nggak asinan, habis tidur sama dia ada saat itu menjadi haram. Ngeri ya, mulut terus ada apa ribut-ribut diem aja lah pokoknya. Lagi mana perempuan lebih panjang rambutnya daripada akalnya biasa. Wahwa dan bermula dianya talak lugatan secara lughah halul qaidi, itu melepas ikatan. Hilul apa halul? Halul, melepas ikatan, arti talak. Halul qaidi ya. Wa syar'an, dan pada syara' ismun, itu satu nama, lihalil qayyidin nikahi, bagi melepas ikatan pernikahan. Talak itu satu nama bagi melepas ikatan pernikahan.
Jadi itulah pengertian talak, melepas ikatan pernikahan. Wa yustaratu linufudhihi, dan disyaratkan linufudhihi, bagi tembusnya talak, tembusnya maksudnya terlaksana. Wa yustaratu, dan disyaratkan linufudhihi, bagi tembusnya talak, maksudnya terhitung sebagai talak ya. Syaratnya apa? At-taklifu, itu taklif, mukallaf dia. Mukallaf itu kan 3, dari Islam, berakal, baligh. Wal ikhtiyaru, dan pilihan sendiri, bukan orang yang dipaksa, atas kemauan sendiri ya. Ikhtiar. Wa ammas sukranu, dan adapun orang yang mabuk. Nufud ini artinya terjadi, kalau dan bilang disyaratkan bagi terjadinya talak. Fayanfudu talakuhu, maka tidak tembuslah, maka tidak terjadilah talakuhu, talaknya seseorang. Orang mabuk kan? Wa amma sukranu, dan adapun bermula orang yang mabuk, fayanfudu, maka fayanfudu maaf, bukanlah fayanfudu, maka tembuslah talaknya orang mabuk. Oh iya. Tembus maksudnya terhitung, terjadi. Mbak. Sah. Lahu mana dia? Ukubatan Iya. akan sebagai penyiksaan, akibat lah bahasa kita, atau hukuman bisa juga, atau jatuh sebagai hal aja. Hal keadaan ia itu sebagai hukuman, kalau dalam dibilang taghlidan, hukuman berat lahu baginya orang mabuk. Ini mungkin mabuk yang sengaja. Mungkin coba kita lihat dulu. Oh, mabuk ini ghairal mukallaf. Kan dibilang syarat talak tadi Taklif. harus taklif kan? Islam mabuk bukan. Dia menghilangkan akalnya dengan sengaja. Maka tembus bagi dia, maka tetap jatuh talak bagi orang yang seperti ini, sebagai hukuman bagi dia. Biar nggak biasa, biar ada efek jerah. Watalaku, dan bermula talak. Jenis-jenis talak maksudnya nih ya, lebih pasnya. Darbani itu 2 perkara, 2 macam, sesuai ayat tadi ya. At-talaku marratani, 2 kali. Tapi itu talak rajai ya. Ini pembagiannya. Pembagian talak itu ada 2 jenis. Mana-mana 2, syarihun itu yang sareh. Sareh sama kayak pengertian di belakang juga nanti mungkin. Sareh ini jelas. Wa kinayatun, dan kinayah atau sindiran. Itu jatuh sebagai badal ya. Mana-mana 2. Jadi 2 macam. Kismani. Jadi nanti syarat bagi keduanya, sareh sama kinayah, itu dia mengkasat lafad bagi maknanya ketika ada orang yang mengucapkan. Talak terbagi 2 lah penting ya. Fasarihu, maka bermula sareh, maksudnya talak sareh ya. Apa itu? Mala, itu barang yang tidak yahtamilu, yahtamilu tidak mungkin ianya barang, ghairat talaki, kecuali talak. Jadi syarah itu sesuatu lafaz
yang tidak mungkin makna di dalamnya itu selain talak, pasti talak bahasa Ada kita. talaknya. Bukan ada talaknya, memang tujuan utamanya mentalak, niatnya cuma tok talak. Itu dia. Tidak mengandung kecuali di dalamnya mau mentalak gitu. Jelas-jelas. Jelas memang. Nanti ada contohnya mungkin ya depan, contoh lafadznya. Wal kinayah itu dan bermula kinayah, maksudnya talak kinayah. Ma tahtamilu ghairu, itu barang yang mungkin lah ghairu, selainnya barang. Maksud barang sini mungkin talak. Kalau sareh itu yang tidak mungkin perkataan tersebut tidak menjurus ke talak, pasti talak tok, misalnya niat utamanya talak. Kalau kinayah sesuatu yang mungkin bukan talak maksudnya. Maksudnya bisa jadi bukan mentalak, menyindir misalnya. Nanti ada contoh depan kan. Jadi itulah kurang lebih ya. Paham nih kira-kira? Kinayah itu menyindir, kayak misalnya ngejek orang. Kalau sareh gini, baju ki koyak kali ya. Kalau kinayah siapa ya bajunya yang nggak bagus. Gitulah kira-kira. Tujuannya ngejek juga. Ke sana juga mau bilang robek. Kayak ada yang robek bajunya, tapi siapa? Mengejek ke dia juga, cuman gaya penyampaiannya. Walaupun nanti yang diejek merasa untuk dia, tapi kan bisa jadi nanti ada orang lain juga yang bajunya robek, mungkin selainnya. Nah gitulah kira-kira. Walau talaffadha zauju, dan jikalau melafatkan. Oh bentar, bukan melafatkan. Di sini kok melepaskan ya? Lafadha ada tasdid ya. Lafadha bukan lafadha. Ini artinya melepaskan. Dan jikalau melepaskan zauju oleh suami, maksudnya ucapan. Iya juga sih, melepaskan ucapan maksudnya, mengeluarkan ucapan. Bisarihi dengan talak sareh. Waqala dan berkata iya. Iyanya suami. Ini deh maksud contoh. Oh. Lam urid, tidak aku kehendaki. Bihi dengannya talak. Dengannya lafad at-talaka akan talak. Ini contoh misalnya. Lam yukbal, niscaya tidak dapat diterima akan dianya lafad suami tadi. Ini gini. Tadi kan dibilang sareh, ini masih permasalahan sareh nih ya. Jadi sareh itu sesuatu yang isinya tuh nggak mungkin yang lain kecuali talak. Itu satu. Ada gaya di sini, seandainya si suami mengucapkan lafaz secara sareh. Dia ucapin sareh, itu contoh ke depan mungkin ya. Habis saya bilang dengan lafaz yang sareh, si suami ini menyangkal. Aku bilang tadi itu bukan untuk mentalak. Maka kesaksian dia tadi tidak bisa diterima, artinya jatuh talak juga. Gitu. Menyangkal atau karena jahil kadang. Jadi aku tidak menghendaki bahasa tersebut untuk mentalak. Maka kata-kata ini lam yukbah, nggak bisa diterima. Tetap jatuh juga nama yang ini. Lam yamna minal hukum, tidak terhalang daripada terjadinya talak, tetap jatuh talak. Makanya suruh ngaji ya. Itu dia. Fasyarihu, maka bermula syarih, maksudnya talak yang syarih. Ini mungkin disebutkan lafad-lafadnya kayak mana. Salah satu al-fadin, itu 3 segala lafad. Nah ini yang masuk lafad syarih, kalau diucapkan tuh masuk ke syarih.
Mana? At-talaku, dengan lafaz talak dia sebutkan. Kalau bahasa Indonesia apa? Cerai kan, ya. Jadi sareh secara melihat dari dirinya sareh itu ada 3. Dengan lafaz talak. Contohnya ada nggak di depan? Oh ada. Wa mas apa tuh? Wa mas tuka minhu. Ya, wa mas tuka minhu. Dan sesuatu atau barang istuka yang tercetak minhu daripadanya talak. Artinya maknanya talak juga, walaupun lafadznya nanti bukan talak. Kayak mana contohnya? Ka talaqtuki. Ya, bahaya kali bahasa nih. Kalau orang Arab kan bahasanya emang bahasa Arab, disebutkan nih habis. Seperti dibilang oleh suami tadi, talaktu, mentalak olehku ki akan engkau. Kalau di depannya istri ya ke istri lah, balik damernya berarti nggak ada orang lain. Mungkin ke ibu. Pakai lafaz talak. Kalau bahasa Indonesianya, aku ceraikan kamu. Depan dia dengar. Nah, maka langsung jatuh tuh. Kalau dia sebutkan 3, jatuh talak bain. Kalau cuma aku mentalakmu nanti 1, karena nggak ada hitungannya. Nah, jatuh talak. Wa anti talikun, ya, dan bermula kamu talik yang tertalak. Itu yang tertalak. Ya, ini contoh kedua. Wa mutallakatun, dan mutallakah. Atau dia bilang cuma mutallakah, kamu yang tertalak. Ini sebenarnya ada anti juga. Anti mutallakatun, engkau itu yang telah tertalak, dia bilang sama suaminya. Atau suaminya bilang, engkau aku talak. Tertalaklah kamu. Maka dengan lafaz-lafaz talak ini sareh. Itu 1, lafaz sareh itu 1 yang pertama. Tadi 3. 3. Wal firaku, dan firak. Firak nih pisah artinya. Yang kedua berarti. Yang kedua nih. Ini lafadznya ditinjau dari lafaz-lafaz yang digunakan, di mana lafaz ini termasuk nanti sareh jadinya. Kalau dikeluarkan lafaz ini atau dengan yang artinya. Sama dengan itu. Ada farak, dia bilang firak, tapi bahasa Indonesia kan pisah. Mungkin contoh ke depan ada. Yang ketiga wassarahu. Sarah ini apa? Istirahat. Ini ketiga tuh. Isyarah. Wal firak 2, wassarah 3 tuh. Sarah nih istirahat kalau nggak salah. Berhenti saja. Firak ada artinya lepas, ya. Pisah, sarah istirahat. Tapi ada yang bilang lepas juga, sama aja, taraduf, ya. Kayak mana contohnya? Kafara ketuki, itu contoh untuk firak, ya. Aku pisahkan, aku berpisah denganmu, atau aku lepas akanmu. Wa anti mufarraqah, dan bermula engkau itu yang telah terlepas. Maksudnya ikatan pernikahannya terlepas. Wa sarrahtuki, dan telah aku lepas, sama juga sarah lepas juga semuanya. Ada yang artiin istirahat. Aku istirahatkan kamu, saya dari jabatan istri. Lepas juga maksudnya, dipecat sebagai istri, ya. Wa anti musarrahatun, menolak engkau itu wanita yang telah diistirahatkan, dijomblo. Wa minas sarihi, dan sebagian daripada yang sarih lagi. Bentuk kalimat talak yang sarih lagi. Mana? Al-khulu'u, itu khulu'. In zakaral mala, tapi jika menyebutkan ia akan harta.
Maksudnya si suami ini menyebut harta yang telah diberikan oleh istri tadi. Itu menjadi talak hukumnya. Talak bain nih. Aku talak engkau dengan harta 1 miliar, saya dikasih sama suaminya. Dengan menyebutkan tadi. Tertalak dia. Nah. Atau dia berniat. Itu juga jatuh talak. Wa kazal mufadatu. Mufadah apa nih mufadah? Nah, warisan nggak ada nih. Oh, mufadah sarih juga. Mentalak sarih juga, mentalak sarih, mufadah. Itu dia. Fahya sarihatun in zakaral mal aw nawa. Mentalak sarih dengan menyebutkan harta. Itu dia. Wala yaftakiru, dan tidak memerlukan atau berhajatlah sarihut talaki, sareh daripada talak, ilan niyati, kepada niat. Jadi talak itu sareh nggak perlu niat. Dengan ucapan talak itu aja, maksudnya nggak harus dia bawa niat, ini aku talak dia sambil ucapkan. Kayak sholat, nggak sholat kan harus ada niat. Wah, nggak usah sholat. Kalau ini nggak payah. Kalau talaknya sareh tapi ya, kepada niat yang terjadi. Mantap sah. Wa yustasnal makruh mukrah, dan dikecualikan akan mukrah orang yang dipaksa alat talaki, di atas talak. Kalau orang yang dipaksa di atas talak, dia memakai kalimat sareh misalnya, fasarihuhu, maka mentalak sareh akannya dan kok bermula ya? Oh, tadi koma, ada betul lah. Fasarihu, maka bermula sarehnya yang dipaksa. Fasarihu, maka bermula sarehnya mukrah tadi. Maksudnya talak sareh tadi ya. Orang yang dipaksa, dia mentalak tapi dengan lafadz yang sareh. Paham? Kinayatun fi haqihi, itu kinayah pada haknya mukrah. Innawa, jika berniat dia. Waka'a, niscaya terjadi, misalnya terjadilah talak. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak. Ini penjelasannya ke depan. Kita luruskan sesuatu nih. Tadi dibilang talak yang sareh itu tidak perlu niat. Itu satu. Lalu ada pengecualian terhadap talak sareh ini. Artinya talak sareh ini bagi orang yang makruh, ya, bagi dia jadinya talak kinayah kalau dia tidak ada niat. Dia kan dipaksa nih, dipaksa untuk mentalak, tapi niatnya bukan mentalak. Maka bagi dia itu kinayah. Tetapi kalau seandainya dipaksa, innawa, dia dipaksa tapi berniat juga dia mentalak, maka terjadi talak tersebut. Nah, paham itu? Kondisi terpaksa kalau ada niat terjadi. Istisna. Kadang kebetulan istrinya pun jadi culik dia. Kok talak nggak? Ada orang yang suka juga sama istrinya. Kebetulan dia juga ada muak sama istrinya. Alah. Dia ini jangan-jangan perampoknya udah sekongkol ya. Alah, aku niatin aja biar tertalak. Jatuh. Wal kinayatu, dan bermula kinayah, maksudnya talak kinayah.
kullu lafdin itu setiap lafdin lafad ihtimala yang mungkin talaka, kok talaka nih bukan talaku, yang mungkin ianya lafad saya juga at-talaka akan talak, wa ghairahu dan selainnya talak. Nah, kalau kinayah dari lafad tersebut bisa mengarah ke talak ataupun bukan talak nanti ujungnya. Makanya ditambah di depan wa yaftakiru ilan niat, dan memerlukan ianya kinayah kepada niat. Gimana? Fa in nawa, maka jika berniat ya seseorang bil kinayah dengan kinayah at-talaka akan talak, waqa'a niscaya terjadi yang talak. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak berniat, fala, maka tidak terjadi talak tersebut. Walaupun demikian, apabila ada yang lafadznya kinayah tapi disertai niat untuk mentalak, maka jatuh. Jatuh talak. Walaupun dia kinayah. Tapi kalau kinayah itu nggak ada niat mentalak, nggak jatuh. Jatuh talak. Simpel lah kayak gitu. Berarti yang penting di dalam itu niatnya berarti. Niat. Tapi kalau sareh nggak perlu niat. Nah, kalau sareh tadi, kecuali orang mukrah nih ya, ini yang normal. Kalau orang sareh tidak perlu niat, tertalak. Kalau yang kinayah tidak ada niat, tidak tertalak. Tapi kalau kinayah ada niat, tertalak. Wa kinayatu talaki, dan bermula kinayah daripada talak. Bagaimana contoh lafadznya? Contohnya ka anti bariyatun, seperti bermula engkau itu yang bebas. Dia bilang engkau bebas, dah terserah lah, bebas lah. Itu bisa jadi marah, atau bebas mau tinggal di mana, di rumah orang tua, di sini di kolong jembatan berarti. Atau khaliyatun, itu ada anti juga sebenarnya. Anti khaliyatun, bermula engkau itu yang sunyi, sendiri. Nggak sendiri ya lah, mau kayak sendiri ya. Udah lah, kalau nggak suka sama aku sendiri aja kayak sana. Kan sindiran. Tidak menggunakan lafadz tiga tadi, talak, firak, sirah tadi, sarah tadi. Udah kalau nggak suka lagi dan sendiri aja. Udah nggak mau lagi, bilang terus biar sendiri aja gitu ya. Itu kinayah berarti. Perlu perjelas lagi niatnya bagaimana bilang kayak itu. Ilhaqi bi ahlika, bergabunglah kamu dengan keluargamu. Udah kembali aja ke nenek moyang sana. Udah ke tempat nenek, udah pulang aja keluarga lah. Kok kayak gini terus, sering tuh kan. Kembali aja ke nenek moyang sana, Nabi Adam. Ini kinayah juga maksudnya. Kembalilah ke keluargamu. Sikap nggak susah diatur, kan? Wa ghairi zalika, dan selain demikian. Mimma, daripada barang, huwa fil mutawallat. Nah, dianya barang itu dalam kitab yang panjang lebar pembahasannya. Habis ya? Habis. Dah. Tentang talak. Kalau dari perbuatan bisa nampak itu Talak dari perbuatan. Varia sindiran nanti. Karena dia mainnya lafaz. Nah, misal dia kan nggak mau nih jatuhin Talak kan. Tapi dengan perilaku dia seakan-akan nggak ada kayak mengusir gitu kan. lagi. Kinayah lah berarti tuh. Jatuh kayak kinayah. Kinayah tuh. Kita nggak tahu niat dia. Bisa dibuang baju keluar ya. Nggak ngomong-ngomong. Tapi ya niat lah, mana tahu kita niat. Harus tanya sama dia lah. Karena lafaz syarih nggak ada dari dia ya kan. Itu kan kinayah. Tapi ketika dia bilang talak sambil misalnya dia keluarin semua. Niat dia kita tahu.
Kan nggak ada yang tahu niat kan, maka perlu dengan lafaz. Jadi Sampai terlafadzkan. sampai terlafadzkan. Kalau orang bisu berarti ya. Ini berarti ya. Orang misal suaminya bisu kan, itu nggak bisa talak berarti. Mungkin bisa juga ditulis atau apa. Nah sini talaffudu dibilang melafadzkan. Belum jumpa mungkin ke depan. Jadi talak ini adalah secara bahasa artinya melepaskan ikatan. Apapun yang kita lepaskan ikatan nanti itu namanya talak. Secara syara adalah nama bagi melepaskan ikatan pernikahan, talak. Memutus lebih pasnya, melepas dan memutus. Jadi syarat untuk tercapainya atau terlaksananya talak itu dua, mukallaf dan dia itu ikhtiar sendiri. Adapun untuk orang yang mabuk itu tetap terjatuh atau terjadi talak. Ini sebagai hukuman bagi dia supaya tidak sembarangan. Seumpama orang mabuk di sini dibilang orang yang majnun dengan sengaja, membuat dirinya gila dengan sendirinya, minum obat dan sebagainya. Maka di atas itu mabuk yang sengaja mungkin ya. Lalu masuk pada pembagian talak itu ada dua, secara lafaz ya. Jadi dengan lafaz, dengan ucapan, tidak dengan isyarat di sini dibilang. Isyarat nanti larinya ke sana berarti ke kinayah. Ini masalah talak nih, salah-salah habis. Habis itu pengertian talak sareh adalah talak yang di dalamnya murni untuk mentalak seseorang, murni, nggak ada niat lain. Dari segi lafaz Kalau kinayah adalah sesuatu yang ada kemungkinan tujuannya lain daripada talak. Maka seandainya seorang suami mentalak secara sareh, lalu dia menyangkal bahwasanya itu maksud sareh tadi bukan untuk mentalak, maka nggak terima, tetap jatuh talak. Nggak ada tuh, ada cerita. Lalu pengertian atau contoh-contoh lafaz dari talak sareh ada 3 sini bilang. Dengan lafaz at-talak, mencerai, memisah. Yang kedua dengan lafaz firak, pisah, sama aja artinya. Yang ketiga dengan lafaz sarah, mengistirahatkan atau melepaskan juga. Dan sebagian daripada sareh di sini juga khulu yang bayarannya telah disebutkan. Lalu tentang permasalahan talak yang sareh ini perlu kepada niat. Tidak perlu kepada niat. Karena dari lafadznya sudah mengarah ke sana. Sudah tahu. Kecuali nanti orang yang dipaksa, itu ada 2 tinjauan. Bisa menjadi kinayah kalau dia tidak berniat, dan bisa menjadi sareh juga dengan dia niat. Lalu tentang yang talak kinayah, itu lafaz-lafaznya adalah selain yang menjurus ke talak. Bisa jadi talak, bisa jadi enggak talak. Dan kinayah ini tidak perlu kepada niat. Perlu kepada niat. Akibat lu makan gini. Salah sekali lagi ya. Maka bermula talak yang sareh itu tidak perlu kepada niat. Adapun talak yang kinayah itu lafadznya selain dari lafadz talak dan perlu kepada niat. Oke. Tetapi sekalipun demikian talak kinayah ini bisa menjadi sareh dengan dia meniatkan talak tersebut. Meniatkan talak.
terjadi ya talak tersebut. Nah, mungkin itu aja sekilas tentang talak. Wallahu a'lam bishawab.